ini kira-kira berapa nih? Ini bisa mencapai harga 60 juta atau 70 juta. 60 juta atau Ya. 70 juta. Kalau misalnya memaksakan untuk memelihara, kan banyak nih. Itu boleh. Satu dilindungi boleh dipelihara. Ada yang bilang satu dilindungi tidak boleh dipelihara. Di Korci TV sekarang Babang nggak ngebahas reptil ya teman-teman. Kita ngebahas yang lagi rame bentar lagi nih ya. Kebetulan Babang sekarang ditemenin sang sahabat Aldian Kak. Ya. Kita sekarang mau ngebahas tentang sapi-sapi yang cocok untuk dijadikan kurban ya dia. Ya. Tentunya. Dan untuk di sini sendiri di kandang ini kebetulan ada berapa jenis nih kira-kira di sini? Ada 4 jenis. dari PO. Ini lepas di belakang kita buah. Terus di sana ada jenis sapi Jawa. Terus ada juga dari jenis BX. Oh gitu teman-teman, berarti di sini tuh ada 4 jenis. Untuk keseluruhannya tuh biasanya sapi itu ada berapa jenis sih sebenarnya? Banyak sih sebenarnya dari limusin, buah, BX, sapi Jawa, kedet, PO, sangat banyak. Lokal yang lebih lokal, gede gitu. lokal itu sapi kita asli. Kalau ini kan dari luar, dari Australia. Oh ini dari Australia? Iya, buah Australia. Oh gitu, Bukan asli teman-teman. Indonesia. Jadi ini tuh adalah salah satu jenis sapi yang berasal dari Australia. Dan selain kita mengenal sapi-sapi yang cocok untuk kurban juga, kita harus tahu juga kira-kira harganya berapa nih? Itu tergantung ukuran kilo sapinya gitu. Kalau untuk sapi yang sebesar ini nih, kira-kira ini ukuran atau bobotnya berapa kilo nih? Ini bobotnya bisa mencapai 500 kilo. 500 kilo atau setengah ton. Setengah ton. Dan untuk segi harga sendiri, untuk yang naiknya 500 kilo seperti ini berapa tuh? Ya tergantung kita ngejual ya. Kadang kalau kita kan minimal gitu kan, minimal dari segi bobot. Gimana tergantung sapinya, yang mahal itu dari jenis buah atau dari jenis cowok ya. Kalau ini kan cowok dibanding betina lebih mahal cowok karena cowok lebih padat daging gitu dibanding betina. Kalau betina banyak itunya susunya gitu. Ya. Nah untuk sebagai ini kira-kira berapa nih? Ini bisa mencapai harga 60 juta atau 70 juta. 60 juta atau Ya. 70 juta. Sebesar ini. Ini berarti bisa buat satu RT kayaknya dagingnya. Bisa. Cukup satu RT nih teman-teman. Nah, kali kita bisa lihat dari sini dia punya postur jendolan juga. Nih. Coba, dia punya jendolan di paha depan dan paha belakang. Jadi di sebelah perut kalau lebih ramping. Iya. Dan seperti jenis lokal. Kadang banyak yang Gendut gitu ya. Ini mah jadi malah otot ya, jadi otot gitu badannya. Jadi daging lebih tol, lebih gede juga. Kalau ini masih sama jenis gua nih, Dik? Sama ini jenis bull juga. Kalau ini dari betina. Oh ini betina. Bull betina ini. Bull betina nih teman-teman. Emang nggak disatukan gitu ya? Enggak, kalau disatukan bahaya. Kawin gitu nanti. Tahu nantinya. Nanti dia meprek teman-teman, bahaya. Nanti keenakan sapinya. PPO. Cuma liatin orang PPO. Emang binatang PPO. Ini betina nih. Ini betina lebih pendek. Lebih pendek juga sama lebih apa ya? Lebih kecil mungkin ya. Kecil ya. Lebih pedet, tapi daging sama aja sih, nggak Sama aja. beda jauh. Cuman mungkin beda dari bobot aja Ya, ya. dari bobot. Nah, kalau untuk betina gini, ini berapa kilo kira-kira kan? Jauh besarnya masih Ini kecil gitu ya? perbandingannya 200. Ini 200. 200 kilo. Kalau ini misalkan 300, ini 500. 500 gitu perbandingannya. Kadang ada yang beda 100 juga gitu. Berarti emang lebih besar yang jantan. Jantan. Oh, untuk sapi. Lebih ketar yang jantan lah. Oke deh, langsung kita ke kandang yang lainnya dia. Oke, siap. Mana nih sekarang kita? Kita bahas Yang ini dulu atau yang kanan dulu? Ini aja, kayaknya. Ini dulu aja. Oke teman-teman, ikutin terus. Oh ini size-nya lebih kecil lagi teman-teman. Ini sapi Jawa nih. Oh ini sapi Jawa atau sapi yang berasal dari Jawa. Dari Jawa ini. Berarti ini lokal ya, maksudnya Lokal. dari Indonesia gitu. Tadi kan kita dari Australia, teman-teman jenis sapi itu. Sekarang kita yang asli dari Indonesia. Dari Indonesia Jawa. Oh teman-teman nih lagi. Bawang sapinya lagi nangkep sapi. Karena Babang belum terlalu berani, mendingan King Cobra deh daripada sapi. Ya, dia dipegangin gitu tuh teman-teman. Nah untuk segi size ini berapa kilo nih? Kalau Ini untuk paling kalau dari itu ke 200. 200 kiloan. 200 kilo paling kecil 150 paling ya ini. 150 kilo. Dan ini bisa nggak sampai sebesar yang bull itu?
yang dari Australia? Jauh lah beda. Nggak bakal bisa sampai segede gitu. Nggak bakal. Jadi Lebih mungkin gede bull. maksimal saya segini, lebih Iya, gede dikit lagi. Lebih gede dikit lagi. Oh gitu teman-teman. Jadi dari segi size juga lokal tuh atau yang berasal dari Indonesia tuh lebih kecil ya teman-teman. Nah, perlu kalian tahu, Hmm? dari makanan juga kita beda. Kita pakai konsentrat. Konsentrat. Konsentrat itu saya seperti pasir. Tuh teman-teman. Jadi Nih. ini pakannya kayak gini nih. Tuh. Ini kayak seperti pasir. Ini produk pabrik ya. Jadi ini dibuat dari kayak bau apa ya? Nah, kayak bau asin coba. Nah, kayak pasir, kayak asin, kayak pakai vitamin gitu lah. Berarti di sini nggak dikasih kayak orang-orang ini, maksudnya dikasih rumput atau Kadang-kadang. mas jadi selang-seling gitu. Tapi kita sekarang dibanyakin ini karena ini penumbuh daging. Penumbuh Bisa dibilang daging. penumbuh daging ya. Dibanding kebanyakan sapi kan dikasihnya makannya singkong. Kalau singkong itu penumbuh lemak sebenarnya. Oh gitu. Kalau singkong ya. Berarti dari pakan juga kita harus tahu ya biar Harus tahu si lah. sapi pun harga jualnya tinggi dan Iya. kualitas si sapinya juga baik gitu. Iya. Jadi kita kasih konsentrat minimal sehari 2 kali, pagi dan sore gitu. Teman, kalian harus tahu tuh untuk Nah, memilih kalau sapi kita yang baik kasih tuh. kasih konsentrat jangan lupa kita kasih air juga karena konsentrat ini panas sekali. Oh, gitu. Jadi gunanya untuk membakar lemak di dalam tubuh sapi. Jadi Iya. otot jadi, lemak hilang. Ya, jadi ke daging. Dagingnya Lebih ke bagus. daging. Lebih ke daging. Itu yang bedain mungkin. Masih itu juga nih ada juga beberapa singkong nih ya teman-teman. Jadi selain dari konsentrat sendiri, dia juga dikasih jerami atau rumput-rumput kayak gini dan juga pakai singkong teman-teman. Oh, dia nggak mau lagi nggak lapar mungkin. Udah dikasih makan sih tadi. Dan ini bak minum mungkin ya, bak minumnya. Ini bak Kasih minum. air. Kalau ini untuk dasarnya sendiri dia pakai tanahan biasa gitu, Di? Pakai tanah mungkin beraknya udah Tercampur. tercampur. Kalau udah banyak agak tinggi kita bersihin gitu. Itu juga kan bisa dijadiin pupuk kalau nggak salah Ya, kita jadiin pupuk juga bisa untuk perkebunan lah. ya tuh teman-teman. Jadi masih menguntungkan juga sih, sampai dari kotorannya pun masih ada. Dijual atau langsung dibuang gitu aja? Dari kotoran sama Biasanya tanah. Kalau kotoran beraknya Hmm? kita biasanya ada yang nampung juga. Oh, ada yang nampung Ada yang gitu ya. nampung, kadang ada yang minta kita kasih buat Oh, petani gitu ya. Oh, jadi Iya. saling menguntungkan teman-teman sebenarnya peternakan seperti gini tuh. Iya. Dan ini tuh rencana kan sekarang udah mendekati Idul Adha nih, Di. Ya, Untuk pemesanan sendiri ke apa ya disebutnya, kandang ini udah banyak banget ya. Apa ditambah kan sekarang lagi pandemi ya? ya. Mungkin ya beberapa kota atau beberapa daerah menerapkan peraturan yang tidak membolehkan warganya untuk motong ataupun untuk berkerumun seperti itu. Nah, untuk di sini sendiri pesanan-pesanan kayak gimana tuh? Alhamdulillah kalau dari pesanan udah banyak, udah keluar hampir 300 ekor. 300 ekor 300 dalam ekor. waktu Dalam waktu jarak seminggu sebelum lebaran. minggu sebelum Ya, lebaran. hampir 300 ekor dari jenis, kebanyakan dari jenisnya ini. Yang lokal. Yang lokal. Karena mungkin kalau bulls kadang-kadang mungkin Ya, gedean juga kegedean. disesuaikan dengan Dan kondisi warga. harganya juga lumayan. Harganya. Nah, kalau Ya. itu kan tadi berapa, sekitar berapa harganya? 60 sampai 70. 60 sampai 70 juta. Ya. Kalau yang lokal? Lokal kita bisa sampai dari 20 sampai 30 sampai 40 kalau dari lokal. Jadi gimana bobotnya? Balik lagi ke bobot. Ya timbang hidup ya disebut fakturan lah gitu fakturannya. Itu teman-teman, berarti dari segi size-nya pun sangat berbeda jauh ya. Mungkin ini lebih mendekati ke bulls yang betina. Nggak bisa sampai bulls yang jantan teman-teman. Ya. Ini sapi jenis yang kedua. Sekarang kita lanjut ke jenis sapi yang Sana ketiga. balik lagi. Nah teman-teman, kita gaskan. Sekarang udah di jenis sapi yang ketiga berarti ya, Di. Tiga. Nah sekarang di depan kita ini ada jenis sapi apa nih, Di? Ini Bali. Sapi Bali. Ya Bali. Nah jadi jenis sapi Bali ini lebih kayak bull tapi dia lebih pedet. Yang disebut pedet itu lebih Pendek. Pendek. Lebih Ya, pendek, tapi teman-teman. gitu. Ya sih, ini ototnya gede banget ya, kayaknya sapinya suka nge-gym teman-teman. Ya. Makanya ototnya pada gitu. Dan dilihat-lihat juga lebih sensi kayaknya Dia lebih sensitif kalau Bali. Karena kan, dibandingkan dengan yang Jawa sama yang bulls tadi. ya jadi mereka sensitif karena mereka bebas, jadi tidak ditandok atau dipakai tambang, tidak ditali gitu ya. Jadi ngerasa lebih liar gitu ya. Ya, jadi mereka juga ke pertumbuhan cepat kalau seperti itu. Ya, Jadi dia juga mungkin nggak stres karena Iya. ditembak gitu kan, dimasukin Iya. itu. tandok. Teman-teman tuh lihat sapinya social distancing, dia masih tetap
jaga jarak karena di sini takutnya ada corona. Nah, untuk segi size deh, untuk segede gini kira-kira berapa kilo nih bobotnya? Nggak jauh sama yang tadi, Sama yang yang Jawa. Jawa. Yang Jawa yang lokal. Sebenarnya Jawa itu ada beberapa macam, sangat banyak. Di sini ada yang kecil sampai yang besar, nanti jenis Jawa yang besar yang terakhir mungkin ya. Oke. Ini bobotnya sama yang Jawa yang kecil yang tadi sampai 200 300 kilo. Ya, Untuk segi harga Jawa sama Bali sama, masih sama? Udah sama. Oh, gitu ya. Masih sama. Cuman lebih mahal Bali karena ongkos Iya. kirimnya tinggi. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri kan nggak, maksudnya walaupun sapi Bali di mana-mana juga udah Iya. ada kan, udah banyak yang bisa menangkalkan mungkin. Banyak banget. Oh, teman-teman udah cukup jelas tentang sapi Bali. Berarti kita tinggal lanjut ke jenis sapi yang terakhir. Yang terakhir lebih gede mungkin. Jenis apa nih? Dari jenis Jawa, masih Jawa. Jawa, tapi lebih gede. Ya. Oke. Jadi itu sapi rawatan gitu. Hmm. Jadi kan kalau ini biasanya lebih agresif yang seperti ini karena kita lepas dari kandok. Jadi mereka lebih diam soalnya ada kandoknya gitu. Oh gitu. Oke teman-teman, tunggu selanjutnya. Baru potongnya balungnya. Baru aja mengelilingi kandang sapi sambil mengenal jenis dan juga harganya ya teman-teman. Ini berarti kesimpulannya di sini sebenarnya ada lima jenis. Cuman yang satu kita belum bisa ambil gambar karena baru datang, takutnya masih stres ya teman-teman. Dan mungkin cukup segitu dulu aja di perjalanan kita di kandang sapi hari ini. Petualangan kita di kandang Petualangan, sapi. biasanya petualangan di hutan. Ya, hutan. Sekarang Di kandang sapi. Nah, buat teman-teman semua juga jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe ya channel Babang, Bang Chan Korci TV dan Aldi NK Channel. agar kita bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih. Oke, bye.